Saudara Sapa Indonesia Pagi kembali menghadirkan segmen Tanya Jawab COVID-19. Seperti biasa kami menghadirkan segmen ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar virus corona maupun seputar COVID-19. Nah, pertanyaan untuk Tanya Jawab COVID-19 bisa Anda berikan kepada kami atau Anda kirim kepada kami melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompastv maupun melalui Instagram @kompastv. Dan kalau Anda tidak mengirimkannya melalui Instagram, Anda juga bisa langsung mengajukan pertanyaan Anda kepada dokter yang akan kami hadirkan di segmen Tanya Jawab COVID-19 di nomor telepon di 021 5366 0500. Kita akan menerima telepon Anda pagi hari ini di bagian kedua dari Tanya Jawab COVID-19. Dan pagi hari ini kami menghadirkan Dr. Dana Nur Prihadi. Dr. Dana adalah dokter spesialis anak dari RSPAD Gatot Subroto. Selamat pagi, Dok. Ya, tampaknya sudah terdengar belum nih suara dokternya? Semoga nanti bisa langsung terdengar. Dok, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, selamat pagi, Dok. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dokter, seperti biasa kita akan menjawab sejumlah pertanyaan yang sudah diberikan oleh para pemirsa Sapa Indonesia Pagi. Yang pertama ini dari netizen atau yang mengirimkan kepada kami melalui Instagram. Saya langsung ajukan pertanyaan pertama ya, Dok. Ini yang pertama dari @grace_prinkat. Pertanyaannya adalah, apakah benar vaksin MMR ini bisa mengurangi dampak COVID? Saya menemukannya di artikel WHO dan Universitas Cambridge yang menyebutkan ada vaksin MMR yang bisa menahan COVID-19. Silakan, Dok. Ya, terima kasih, Timothy. Sampai saat ini secara ilmiah maupun secara evidence based, bahwa di saat ini sampai saat ini pun vaksin yang tepat atau terapi yang tepat untuk COVID-19 belum ditemukan, Mas Timothy. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa vaksin MMR ini bisa memiliki dampak yang positif gitu ya untuk menahan COVID-19 ini. Ya, betul. Oke, jadi masih dalam penelitian, mungkin itu catatan dari dokter. Tapi kalau ada yang menunjukkan hasil positif itu bagaimana kita harus memaknainya, Dok? Karena kan sekarang ini kan banyak juga pihak-pihak yang mengatakan, oh dari warga kami ada yang sembuh karena mengonsumsi A, warga kami sembuh karena mengonsumsi B, begitu. Itu bagaimana kita harus menanggapi hal-hal seperti itu, Dok? Ya, terima kasih. Sebenarnya semua pihak, baik pemerintah, dunia medis, masyarakat secara umum itu saya yakin semuanya berusaha keras untuk menemukan hal-hal ataupun obat ataupun vaksin yang dapat menghentikan laju daripada infeksi coronavirus ini, Timothy. Jadi apapun pasti akan dikerjakan, baik dari segi medis maupun segi penunjang. Dalam hal ini mungkin asupan nutrisinya, kemudian masalah psikis itu sangat mempengaruhi daya tahan tubuh kita masing-masing. Ya, kita berdoa saja mudah-mudahan teman-teman kita di dunia medis, di dunia ini maupun mungkin di Indonesia bisa dengan segera menemukan vaksin ataupun untuk virus ini. Jadi banyak hal yang bisa mendukung kesembuhan gitu, tapi belum ada satu yang pasti, yaitu obatnya itu belum ada begitu ya? Betul. Oke, kita ke pertanyaan kedua dari @ini.isna. Apa yang harus dilakukan jika ada tetangga yang ODP, PDP, ataupun positif COVID-19, Dok? Ya, terima kasih. Ini menjadi problem kita bersama bahwa infeksi coronavirus yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini menjadi tanggung jawab kita semua, tidak hanya dokter. Ada slogan bahwa sebenarnya garda terdepan adalah masyarakat itu sendiri. Jadi kalau ada tetangga kita yang dinyatakan ODP atau orang dalam pemantauan ataupun PDP, istilahnya pasien dalam pengawasan, itu harus kita bantu. Saya yakin, saya lihat juga bahwa di masyarakat sampai tingkat RT, RW maupun desa sudah ada tim Satgas COVID-19 ini. Jadi kita berkoordinasi dengan yang tim tersebut, kita identifikasi yang dinyatakan ODP atau PDP itu, ya kita lakukan komunikasi, kemudian kita tracing ya,
siapa yang kontak dengan beliau itu dengan tentunya dengan sifat-sifat yang tidak menakuti tapi ingin membantu. Ya, kita waspadai juga PDP atau ODP ini umurnya berapa? Ada faktor risiko yang berat tidak? Itu harus kita sebagai tetangga kita harus mengerti juga. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita memberikan dukungan, yaitu dukungan moral maupun dukungan yang bersifat logistik. Apa yang diperlukan tetangga kita, sedapat mungkin kita bekerja sama dengan tim tersebut, baik logistik, makanan, termasuk bahan-bahan yang diperlukan supaya yang dinyatakan ODP atau PDP itu tidak merasa sendiri. Dan kemudian secara kejiwaan tidak merasa ditinggalkan, karena kita harapkan dalam isolasi mandiri di dalam rumahnya, dia akan menemukan tempat yang nyaman, terus kemudian kita pesan juga dengan keluarganya physical distancing, support dia, mudah-mudahan dia akan bisa pulih dengan baik dan cepat. Justru membutuhkan dukungan dari sekitarnya begitu ya dok ya? Iya, betul, tepat. Saya tambahkan sedikit dok pertanyaannya. Biasanya kan kalau anak-anak sampai terkena positif COVID begitu, ini kan biasanya karena tertular oleh orang di rumah atau misalkan orang tua atau siapapun di rumahnya yang mungkin masih beraktivitas di luar begitu ya dok. Tapi orang di rumah itu katakan orang tuanya bisa saja tanpa gejala gitu dok. Tapi anak ini terkena corona. Bagaimana tuh harus ditindak atau treatment seperti apa yang harus dilakukan terhadap sang anak? Apakah harus langsung berada di rumah sakit atau kalau gejala ringan tetap boleh mengisolasi diri di rumah? Ya, terima kasih Timothy. Jadi kalau di anak secara statistik sekitar 2-4% dan gejalanya apabila anak itu positif, gejalanya itu ringan. Ya, seandainya ringan kita bisa isolasi mandiri di rumah, kemudian apabila sedang pun bisa di rumah sakit darurat ataupun rumah sakit yang bisa menangani COVID. Sedangkan kalau dia gejalanya berat, timbul komplikasi, umpamanya sesak, panas, ataukah namanya dikatakan pneumonia, ya kita harus merawat di rumah sakit rujukan untuk COVID. Jadi tetap bisa isolasi di rumah karena kecenderungannya ringan ya kalau anak ya? Betul, iya. Ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya, John Tulong. Virus bisa bertahan berapa lama ketika menempel di media pakaian, gagang pintu, atau contohnya eskalator? Ya, terima kasih. Menurut penelitian pada bahan-bahan yang disebutkan tadi menempel di besi, menurut penelitian bisa bertahan sekitar 48 jam. Sedangkan di bahan material yang sebenarnya terbuat dari plastik bertahan 5 hari, kaca sekitar 4 hari, atau kayu. Kalau kayu bisa bertahan 2 hari, kemudian kertas itu bisa bertahan 4-5 hari. Itu kalau bahan-bahan di ini. Dan kalau kita umpamanya ada droplet, itu kan virus itu dikeluarkan dari penderita lewat bersin, batuk, itu di sekitarnya bisa bertahan sampai 3 jam itu. Oke. Ya. Oke, dan apakah perlu berarti kalau mengetahui bahwa kadang-kadang ini ada bahan plastik dan lain-lain yang bisa bertahan sampai berhari-hari, kita harus mendisinfektan rumah walaupun kita tidak keluar begitu? Apakah harus berulang kali mendisinfektan rumah dengan kondisi begitu? Ya, jadi kalau masalah sebenarnya kita kayak diajari kembali ke masa lalu ini ya, mengenai kebersihan lingkungan, kebersihan rumah, tata cara kita cuci tangan itu sebenarnya dari dahulu kala kita sudah diajarkan. Jadi kalau benda-benda di sekitar rumah kita ada riwayat kontak atau dipegang dengan orang-orang yang habis bepergian, tentu itu mempunyai risiko. Jadi yang kita semprot atau kita lap dengan disinfektan itu bendanya, bukan manusianya. Jadi kalau manusianya, kalau keluar harus pakai masker, terus kemudian cuci tangan dengan sabun, dengan baik dan benar, itu sebenarnya sudah sangat membantu untuk mencegah penularan daripada virus corona ini. Oke, yang penting bisa disiplin itu. Baik dok, kita akan kembali lagi
Sesaat lagi nanti setelah jeda kami akan mulai menjawab telepon dari Anda. Anda bisa mulai menghubungi kami mulai dari sekarang di 0215366500 dan pertanyaan Anda nanti akan dijawab oleh dokter seputar corona dan COVID-19 usai jeda berikut ini.